Ini mengisahkan perjalanan transformasi Raja Ashoka, salah satu penguasa terbesar dalam sejarah India, yang awalnya dikenal sebagai seorang penakluk berdarah dingin, namun kemudian mengalami perubahan spiritual yang mendalam dan berperan sebagai penyebar ajaran Buddha. Setelah merasakan penderitaan akibat peperangan yang dilakukannya, Ashoka mengalami pencerahan setelah pertempuran besar di Kalinga, yang menggugah kesadaran moralnya dan membuatnya meninggalkan jalan kekerasan. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Dinasti Maurya berdiri sebagai kerajaan pertama yang berhasil menyatukan hampir seluruh anak benua India di bawah satu kekuasaan terpusat. Didirikan oleh Chandragupta Maurya pada sekitar tahun 321 SM, kerajaan ini menjelma menjadi kekuatan raksasa yang mengancam eksistensi kekuasaan-kekuasaan lokal yang telah lama berdiri. Dengan bantuan penasihatnya yang terkenal, Kautilya atau Chanakya, Chandragupta merancang fondasi pemerintahan yang efisien dan tak tertandingi dalam sejarah awal India. Wilayah kekuasaan Maurya membentang luas, dari dataran subur sungai Indus hingga ke jantung lembah Gangga dan bahkan menjangkau sebagian wilayah Afghanistan modern. Dalam suasana geopolitik yang penuh ketegangan dan perang, pemerintahan pusat Maurya menegakkan kontrol administratif melalui struktur birokrasi yang kompleks dan jaringan komunikasi yang sangat efisien untuk masa itu. Suksesi kepemimpinan berjalan dengan dinamis. Setelah kematian Chandragupta, tahta diwarisi oleh anaknya, Bindusara, yang kemudian memperluas wilayah kekuasaan ke selatan India. Namun, dalam bayang-bayang sang ayah dan kakek, seorang pangeran muda bernama Ashoka tumbuh dengan ambisi dan kecerdasan tajam yang kelak mengubah arah sejarah. Ashoka dibesarkan dalam lingkungan yang keras, penuh persaingan internal, dan tekanan tinggi. Ia tidak serta-merta dianggap sebagai pewaris utama, namun kecakapannya dalam militer dan administrasi mulai menarik perhatian sang ayah. Dalam masa mudanya, Ashoka dikirim ke berbagai wilayah untuk memadamkan pemberontakan dan menjalankan urusan pemerintahan dengan tangan besi. Legenda menyebutkan bahwa Ashoka bahkan pernah menjabat sebagai gubernur di Takshashila, sebuah pusat pembelajaran dan perdagangan yang strategis. Di sana, ia memperlihatkan ketegasan luar biasa, tak segan menghukum para pembangkang dengan cara brutal. Reputasinya sebagai pemimpin yang tegas, namun kejam, mulai menyebar ke seluruh negeri. Saat Bindusara wafat, perebutan tahta pun tak terelakkan. Meski bukan anak tertua, Ashoka mengandalkan jaringan loyalis militer dan pejabat untuk merebut kekuasaan. Disebutkan bahwa jalan menuju tahta dipenuhi dengan darah saudara-saudaranya sendiri, yang dilenyapkan satu persatu secara sistematis. Penobatannya sebagai Maharaja menandai awal dari fase baru dinasti Maurya. Dengan kekuasaan mutlak di tangannya, Ashoka memfokuskan upaya pada konsolidasi kekuatan dan ekspansi wilayah. Namun, jalan yang ia pilih pada tahap awal kekuasaannya tidak mencerminkan kedamaian. Alih-alih memperkuat perdamaian internal, Ashoka memimpin ekspedisi militer brutal ke arah selatan. Ambisinya adalah menaklukkan wilayah Kalinga, yang terletak di wilayah pesisir timur India. Konflik ini menjadi titik balik yang kelak mengguncang nurani sang raja. Dengan latar belakang kekaisaran yang luas dan kebesaran Maurya, Ashoka mulai tampil sebagai sosok pemimpin yang menakutkan namun penuh perhitungan. Pertempuran Kalinga menjadi salah satu momen paling berdarah dalam sejarah India kuno. Diperkirakan terjadi sekitar tahun 261 SM. Perang ini mengadu pasukan besar Maurya melawan negara merdeka Kalinga yang enggan tunduk pada ekspansi Ashoka. Wilayah Kalinga, yang kini mencakup Odisha modern, dikenal kuat secara militer dan memiliki semangat kemerdekaan yang mengakar dalam budaya mereka. Ashoka mempersiapkan invasi dengan teliti. Ribuan pasukan dikirim, dipersenjatai dengan gajah perang, kereta, dan persenjataan logam. Dalam hitungan minggu, pertempuran skala besar pecah, memakan korban dalam jumlah yang mengejutkan bahkan untuk standar militer kala itu. Setelah pertempuran usai, kemenangan memang berpihak kepada Maurya. Namun harga yang dibayar terlalu mahal. Catatan menyebutkan bahwa lebih dari 100.000 orang tewas, ratusan ribu lainnya terluka atau ditawan. Sungai-sungai mengalir merah dengan darah, dan mayat dibiarkan membusuk di medan perang. Ashoka, yang menyaksikan sendiri kehancuran ini, mengalami guncangan jiwa yang mendalam. Berbeda dengan ekspedisi sebelumnya, Perang Kalinga memperlihatkan kepadanya penderitaan manusia dalam skala yang tak bisa ia abaikan. Setelah kemenangan itu, ia tak merayakan, melainkan merenung dalam-dalam. Laporan pasca perang menyebutkan bahwa raja mengasingkan diri beberapa waktu. Ia menolak audensi, menolak perayaan,
dan memilih menyendiri dalam diam. Ini menjadi awal dari pergeseran batin yang kelak mengubah arah hidupnya secara dramatis. Ashoka mulai mempertanyakan makna kekuasaan dan kehancuran yang ditimbulkan oleh ambisi. Ia merasa hampa, meskipun secara politik telah mengukir kemenangan. Di tengah kontemplasi itu, ia bertemu dengan ajaran Buddha yang perlahan membuka jalur baru dalam kesadarannya. Ajaran tentang penderitaan, sebab musababnya, dan jalan untuk mengakhirinya, menggema dalam hati sang raja. Untuk pertama kalinya, Ashoka melihat kekuasaan bukan sebagai alat dominasi, tetapi sebagai sarana pengabdian terhadap kesejahteraan semua makhluk. Perubahan batin ini tidak serta-merta diikuti oleh perubahan kebijakan. Namun, benih pertobatan telah tertanam dalam jiwanya. Ia mulai berkomunikasi dengan para bhikkhu dan mengundang diskusi keagamaan ke dalam istananya. Peristiwa di Kalinga bukan hanya bencana kemanusiaan, tetapi juga momen transformasi spiritual terbesar dalam sejarah politik India. Dari titik inilah, Ashoka yang baru lahir, bukan lagi seorang penakluk, melainkan penjaga kedamaian dan penyebar dharma. Setelah luka perang Kalinga yang dalam mengguncang batinnya, Ashoka menarik diri dari sorotan publik dan mulai menapaki jalan sunyi menuju pencarian makna hidup yang lebih dalam. Dalam keheningan istana dan pengasingan spiritual yang ia pilih sendiri, ia memikirkan hakikat penderitaan dan kehancuran yang ia timbulkan demi ekspansi. Disinilah, dalam momen-momen perenungan yang hening, Ashoka pertama kali membuka dirinya terhadap ajaran Sang Buddha. Ajaran Buddha yang telah menyebar di berbagai penjuru India melalui lisan dan komunitas monastik kecil menarik perhatian sang raja yang kini mulai jenuh pada kekuasaan duniawi. 4 kebenaran mulia dan jalan tengah dalam Buddhisme tidak sekadar menjadi teori kosong baginya, tetapi menjadi cermin yang memantulkan kekelaman batin yang selama ini tersembunyi di balik mahkota dan tahta. Ia menyadari bahwa akar dari segala penderitaan bukan terletak pada musuh eksternal, tetapi pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Perjumpaannya dengan seorang bhikkhu bijak bernama Upagupta menjadi katalis yang mempercepat transformasi batinnya. Melalui dialog panjang dan perenungan bersama, Ashoka mulai memahami bahwa kekuasaan sejati bukanlah menaklukkan negeri-negeri, melainkan menaklukkan dirinya sendiri. Ia pun menjalani proses panjang pembersihan hati melalui disiplin, meditasi, dan pengabdian. Tidak lama kemudian, Ashoka menyatakan secara resmi dirinya sebagai pengikut ajaran Buddha. Namun, ia tidak memilih menjadi bhikkhu atau meninggalkan kerajaan. Ia memilih jalan yang lebih sulit, menjadi raja yang memimpin dengan dharma, bukan dengan pedang. Ia bertekad menyelaraskan roda pemerintahan dengan prinsip-prinsip ulas asih, kebenaran, dan ketidakkekerasan. Langkah awal dari perwujudan niat itu adalah reformasi internal. Ashoka mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempromosikan moralitas dan toleransi, tidak hanya terhadap umat Buddha, tetapi juga terhadap berbagai agama lain. Ia menyatakan bahwa semua keyakinan yang benar patut dihormati, karena semuanya berusaha menuntun manusia menuju kebaikan. Transformasi ini tidak diterima dengan mudah oleh semua kalangan. Para jenderal dan bangsawan yang terbiasa dengan kekuasaan keras dan perintah mutlak merasa terguncang oleh perubahan mendadak ini. Namun, Ashoka tidak goyah. Ia mengombinasikan kekuasaan dengan kebijaksanaan, perlahan mengarahkan mesin negara menuju kedamaian yang berkelanjutan. Salah satu cara Ashoka menyebarkan pesan Dharma adalah melalui ukiran batu dan pilar-pilar monumental. Ia memerintahkan agar ajarannya diukir dalam berbagai bahasa lokal di seluruh negeri, agar bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ukiran-ukiran ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga etis, menekankan pentingnya kejujuran, kasih sayang, kesederhanaan, dan toleransi. Langkah ini merupakan terobosan dalam sejarah komunikasi politik. Sebelum era Ashoka, sangat sedikit penguasa yang berbicara langsung kepada rakyatnya dalam bahasa yang mereka pahami. Pilar-pilar Dharma Ashoka menjelma menjadi suara raja yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga peduli dan manusiawi, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah India kuno. Bab ini menggambarkan dengan jelas momen transisi dari seorang penakluk menjadi pelayan kebenaran. Ashoka tidak hanya mengubah arah kekaisaran, tetapi juga mewariskan paradigma baru tentang bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk memperluas kebajikan, bukan hanya dominasi. Langkah revolusioner Ashoka untuk menyebarkan ajaran moral melalui media batu ukir menciptakan tradisi epigrafi yang luar biasa dan bertahan berabad-abad. Dalam sejarah India, Ashoka merupakan penguasa pertama yang menggunakan prasasti secara sistematis sebagai alat komunikasi pemerintahan.
Pilar-pilar batu besar dan dinding-dinding gua diukir dengan perintah moral, etika, dan catatan spiritual sang raja. Prasasti-prasasti ini tersebar luas dari Nepal hingga Karnataka, dari Gujarat sampai Bengal. Masing-masing ditulis dalam berbagai bahasa dan aksara, Prakrit, Yunani, Aramaik, dan Brahmi, yang menunjukkan perhatian Ashoka terhadap keberagaman budaya di dalam kekaisarannya. Ia ingin pesannya dapat dimengerti oleh setiap warga, bukan hanya elit terdidik. Isi dari prasasti tersebut tidaklah dogmatis atau bersifat teologis. Justru sebaliknya, mereka mengandung nasihat universal tentang welas asih, penghormatan kepada orang tua, kejujuran, pengendalian diri, dan hidup harmonis antaragama. Bagi Ashoka, Dharma bukanlah sekadar ajaran Buddha, tetapi prinsip moral yang berlaku universal. Salah satu prasasti paling terkenal, yaitu Pilar Ashoka di Sarnath, menggambarkan secara simbolik tekad sang raja dalam menyebarkan ajaran Dharma. Di atasnya berdiri kepala singa berempat, melambangkan kekuatan, kesadaran, dan penjagaan keempat penjuru dunia. Kini, lambang itu diadopsi sebagai simbol resmi India modern, menunjukkan betapa besarnya warisan Ashoka. Prasasti lainnya mencatat bahwa Ashoka bahkan mengirimkan utusan ke luar negeri untuk menyebarkan pesan damai. Ia menyebutkan pengiriman misi ke wilayah Yunani, Mesir, Sri Lanka, dan Asia Tengah, membuktikan bahwa pengaruh Kekaisaran Maurya melampaui batas geografis India. Ini adalah diplomasi spiritual pertama yang tercatat dalam sejarah dunia. Tidak hanya itu, Ashoka juga menetapkan jabatan Dhamma Mahamatra, atau pejabat Dharma yang bertugas mempromosikan etika moral dan kesejahteraan publik. Mereka mengawasi pelaksanaan kebijakan moral, membantu dalam mediasi antaragama, dan menjaga agar prinsip-prinsip Dharma tidak sekadar hiasan, tetapi dijalankan dalam praktik sosial. Uniknya, Ashoka tidak menghapuskan tradisi lama. Ia tidak melarang praktik agama kuno atau menghancurkan kuil. Sebaliknya, ia mengajak semua komunitas untuk hidup berdampingan. Dalam prasasti Bhabru, ia menegaskan bahwa dirinya menghormati semua ajaran yang mengajarkan pengendalian diri dan kebaikan. Pilar-pilar Ashoka tidak hanya penting dalam konteks sejarah dan politik, tetapi juga menjadi bukti awal tentang budaya tulis yang terorganisir dalam peradaban India. Mereka menjadi cikal bakal sistem dokumentasi dan pendidikan yang berkembang dalam bentuk naskah-naskah kemudian. Melalui upaya epigrafi yang luar biasa ini, Ashoka memastikan bahwa pesan moral dan visinya tentang kepemimpinan berbasis etika akan menembus batas waktu. Ia meninggalkan jejak bukan hanya dalam catatan sejarah, tetapi dalam batu-batu yang kokoh berdiri sebagai saksi zaman. Setelah mendeklarasikan diri sebagai pengikut Buddha, Ashoka tidak hanya melakukan perubahan dalam kebijakan internal, tetapi juga aktif menyebarkan ajaran Dharma ke seluruh penjuru kerajaan dan dunia luar. Ia memandang bahwa pengajaran Buddha, dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan kedamaian, pengendalian diri, dan penghormatan kepada semua makhluk hidup, harus menjadi landasan bagi seluruh rakyat India, tanpa terkecuali. Ashoka mulai melaksanakan program pendidikan keagamaan yang sangat berbeda dengan apa yang pernah dilakukan penguasa sebelumnya. Tidak hanya dengan cara tulisan pada prasasti, tetapi juga dengan mendirikan biara-biara dan mendanai pendidikan bagi para bhikhu. Para bhikhu yang dilatih di bawah pengawasan langsung Ashoka ini, kemudian disebarkan ke berbagai bagian dunia, mengirimkan pesan damai dan toleransi keluar India. Salah satu pencapaian besar Ashoka dalam menyebarkan Dharma adalah pengiriman utusan ke luar negeri. Misi diplomatik yang dipimpin oleh Dharma Mahamatra, pejabat tinggi yang bertugas mengawasi pengajaran Dharma, tidak hanya melibatkan negara-negara tetangga, tetapi juga kawasan yang jauh seperti Sri Lanka, Mesir, dan bahkan wilayah yang lebih jauh lagi di Asia Tengah. Di Sri Lanka, misi ini menemukan sambutan hangat dan akhirnya berkontribusi pada konversi Raja Devanampiyatissa ke ajaran Buddha, yang kemudian membawa agama Buddha menyebar lebih luas di wilayah tersebut. Selain itu, Ashoka juga mengirimkan utusan ke kawasan Yunani, di mana kebudayaan dan filsafat Helenistik berpengaruh kuat. Di sana, ia tidak hanya mengajarkan tentang ajaran moral, tetapi juga berbagi tentang nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Buddhisme. Meskipun begitu, keberhasilan ini tidak datang tanpa tantangan. Beberapa wilayah, terutama yang belum terjamah oleh pemikiran Buddha, menanggapi penyebaran ini dengan sikap skeptis atau bahkan menentang ajaran baru tersebut. Namun, Ashoka tidak gentar. Ia terus menggalakkan semangat toleransi dan keberagaman dalam kerajaan. Di India sendiri,
Ashoka menciptakan ruang untuk semua agama dan kepercayaan, baik itu ajaran Brahmanisme, Jainisme, maupun Buddhisme. Ia menghindari konfrontasi dan sebaliknya memfasilitasi dialog antaragama yang berlangsung damai. Dengan demikian, Kerajaan Maurya di bawah Ashoka menjadi contoh awal dari negara yang mengedepankan pluralisme agama dalam kesehariannya. Penyebaran Dharma juga didorong oleh tindakan Ashoka yang sangat pragmatis. Ia tidak hanya berbicara tentang ajaran Buddha di atas tahta, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya mendukung kehidupan yang berorientasi pada moralitas. Beberapa langkah yang diambilnya termasuk melarang pembunuhan hewan secara berlebihan, mengurangi penderitaan terhadap hewan yang digunakan dalam pertunjukan atau pekerjaan, serta menghentikan praktik-praktik ritual yang menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup. Selain itu, Ashoka juga mengedepankan prinsip keadilan dan belas kasih dalam sistem hukum. Ia memerintahkan agar sistem peradilan yang lebih manusiawi diterapkan, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pengampunan bagi pelanggar, bukan hanya hukuman yang keras. Pemerintahannya, yang selama ini dikenal dengan kekuatan militernya, kini bertransformasi menjadi simbol dari kemanusiaan, berlandaskan pada Dharma yang diperjuangkan secara konsisten. Langkah-langkah ini memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan spiritual masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya terpecah-pecah oleh berbagai kasta dan kelompok, kini mulai merasakan manfaat dari pemerintahan yang lebih adil dan welas asih. Akibatnya, pengaruh Ashoka semakin kuat, bukan hanya sebagai raja yang memimpin dengan tangan besi, tetapi juga sebagai simbol perdamaian dan kemanusiaan. Warisan Ashoka dalam penyebaran Dharma tidak hanya terbatas pada masanya saja, tetapi juga menciptakan gelombang pengaruh yang luas pada masa depan. Banyak kerajaan dan masyarakat yang terinspirasi oleh kebijaksanaannya, dan ajaran Buddha pun berkembang menjadi salah satu agama terbesar di dunia, mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia hingga saat ini. Ashoka bukan hanya dikenal sebagai seorang penguasa yang memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga sebagai seorang pemimpin moral yang menggugah rakyatnya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Bagi Ashoka, memimpin berarti bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa mengedepankan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang tak terpisahkan dari tugas kepemimpinannya. Peran moral Ashoka terlihat jelas dalam pengembangannya terhadap sistem hukum. Sebelum Ashoka, sistem hukum di India cenderung keras dan menekankan hukuman fisik sebagai bentuk keadilan. Namun, Ashoka melakukan perubahan besar dengan merumuskan hukum yang berfokus pada kedamaian dan penghindaran kekerasan. Hukum-hukum tersebut menekankan pada perlindungan terhadap orang miskin, hak-hak wanita, dan kebebasan beragama. Pemerintahan Ashoka juga memperkenalkan konsep Dhamma yang lebih luas daripada sekadar ajaran Buddha. Dhamma, bagi Ashoka, adalah prinsip universal yang berlaku untuk semua manusia tanpa memandang agama atau latar belakang sosial. Ini menggarisbawahi pandangan Ashoka bahwa moralitas adalah hal yang lebih penting daripada kekuasaan atau kedudukan dalam masyarakat. Salah satu pengaruh besar dari prinsip Dhamma adalah bahwa semua orang, dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, memiliki hak yang sama untuk hidup dengan damai. Selain itu, dalam kepemimpinan moralnya, Ashoka juga memperkenalkan kebijakan pengampunan dan toleransi yang luar biasa. Misalnya, setelah Perang Kalinga, ia secara terbuka mengakui kesalahan dan menghentikan segala bentuk ekspansi militer lebih lanjut. Ia menekankan bahwa kemenangan sejati terletak pada pengendalian diri dan hidup dengan kesederhanaan. Ashoka memutuskan untuk mengubah kerajaan Maurya menjadi negara yang lebih damai dan sejahtera, bukan dengan mengandalkan kekuatan militer, tetapi dengan kekuatan moral. Kebijakan Ashoka yang memajukan keadilan sosial juga terlihat pada perhatian besar yang ia berikan kepada kaum tertindas, terutama budak, wanita, dan para pelanggar hukum. Dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari ajaran Buddha, ia menilai bahwa setiap individu berhak untuk hidup dengan martabat. Dalam setiap kebijakan dan tindakan yang ia ambil, ia selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat kecil, yang seringkali diabaikan oleh penguasa lainnya. Di sisi lain, Ashoka tidak hanya memperhatikan kemajuan dalam hal sosial dan moral, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pengembangan infrastruktur negara. Ia membangun jalan-jalan besar, rumah sakit, dan fasilitas umum untuk memastikan bahwa rakyatnya hidup dalam kondisi yang layak. Rumah sakit yang didirikan oleh Ashoka tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan, yang menunjukkan bahwa ajaran welas asih Buddha telah meresap dalam kebijakan negara.
Moralitas yang Ashoka terapkan dalam kepemimpinan juga terlihat dalam perhatiannya terhadap pendidikan. Ia mendorong pembelajaran ajaran Buddha dan nilai-nilai luhur lainnya di seluruh negeri, mendirikan tempat-tempat pendidikan untuk para bhikkhu dan rakyat biasa, dan menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi orang-orang untuk belajar dan berkembang. Dengan segala kebijakan tersebut, Ashoka membuktikan bahwa seorang penguasa tidak hanya diukur dari seberapa besar kekuasaannya, tetapi juga dari seberapa dalam ia memperhatikan kesejahteraan rakyat dan moralitas dalam kepemimpinan. Ashoka menjadi contoh awal dari seorang pemimpin yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan ketimbang kekuasaan materi. Pada tahun 261 SM, Kerajaan Maurya di bawah pemerintahan Raja Ashoka terlibat dalam salah satu perang terbesar dan paling berdarah dalam sejarah India, yaitu Perang Kalinga. Kalinga, yang terletak di wilayah pesisir timur India, sekarang wilayah Odisha, merupakan kerajaan yang cukup kuat dan independen. Meskipun Ashoka telah mengembangkan sistem pemerintahan yang relatif damai, perang ini muncul sebagai sebuah keputusan politik yang menentukan nasib kerajaan. Namun, perang ini membawa dampak yang sangat mendalam bagi Ashoka, sebuah pengalaman yang akan merubah pandangannya tentang kekuasaan dan kekerasan selamanya. Perang Kalinga berlangsung dengan sangat brutal, dan laporan sejarah menyebutkan bahwa setelah pertempuran berakhir, lebih dari 100.000 orang terbunuh, dan sejumlah besar lainnya terluka atau diculik. Ketika Ashoka menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh peperangan ini, dia merasa terguncang oleh penderitaan rakyatnya. Melihat banyaknya mayat bertebaran dan tangisan orang yang kehilangan anggota keluarga, Ashoka merasakan bahwa kemenangan militer semacam ini tidak membawa kemuliaan, melainkan kehancuran yang mengerikan. Perang Kalinga menjadi titik balik dalam hidup Ashoka. Meskipun pada awalnya ia hanya ingin memperluas wilayah dan kekuasaannya, perang ini menyadarkan dirinya akan harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh rakyat dan negara. Ashoka yang sebelumnya dikenal sebagai seorang raja yang tangguh dan tanpa belas kasihan, kini terperangkap dalam penyesalan mendalam atas segala kekerasan yang telah dilakukannya. Pemandangan darah yang tumpah di medan perang itu merubah perspektifnya secara radikal. Setelah perang ini, Ashoka memutuskan untuk melakukan transformasi besar dalam dirinya. Ia berjanji untuk tidak lagi menggunakan kekerasan sebagai cara untuk memperluas kekuasaannya. Sebagai penggantinya, ia memilih untuk mendalami ajaran Buddha yang mengajarkan perdamaian, pengendalian diri, dan menghargai kehidupan. Dengan penuh tekad, Ashoka mulai mengikuti ajaran Buddha lebih serius dan menganggapnya sebagai jalan hidup yang benar. Perubahan yang terjadi pada Ashoka bukan hanya dalam hal keyakinan pribadi, tetapi juga dalam kebijakan pemerintahannya. Ia mulai meninggalkan kebijakan ekspansionis yang agresif dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih menekankan pada perdamaian dan toleransi antar bangsa. Ashoka mengumumkan kepada rakyatnya bahwa ia akan mengejar victory through Dhamma, atau kemenangan melalui ajaran Dharma, bukan dengan kekuatan militer. Dalam konteks ini, Dhamma yang dimaksud Ashoka bukan hanya ajaran Buddha semata, melainkan prinsip moral dan etika yang universal yang dapat diterima oleh semua orang, terlepas dari agama mereka. Selain itu, Ashoka memfokuskan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyatnya. Ia memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penderitaan hewan, dan memastikan bahwa sistem hukum yang ada mengutamakan belas kasih, bukan hanya hukuman. Dalam pidatonya yang terkenal, Ashoka menyatakan bahwa kekerasan harus dihentikan dan kehidupan damai harus dimulai. Hal ini menandai awal dari era baru dalam kepemimpinannya, yang lebih mengedepankan kebajikan dan moralitas dibandingkan ambisi politik. Tidak hanya dalam negeri, pengaruh perubahan pandangan Ashoka juga dirasakan di luar negeri. Ashoka mulai mengirim utusan-utusan untuk menyebarkan ajaran Buddha ke kerajaan-kerajaan tetangga. Salah satu penerima pertama ajaran ini adalah Raja Devanampiyatissa dari Sri Lanka, yang menerima utusan Ashoka dengan tangan terbuka. Ini menandakan bahwa perubahan dalam diri Ashoka bukan hanya pengaruh internal di kerajaan Maurya, tetapi juga di luar batas-batas kerajaan tersebut. Perang Kalinga dengan demikian menjadi simbol dari proses transformasi Ashoka yang mendalam. Dari seorang raja yang penuh ambisi dan kekerasan, ia berubah menjadi seorang pemimpin yang dipandang sebagai pelindung kemanusiaan dan pengusung kedamaian. Pidato dan prasasti-prasasti yang dikeluarkannya setelah Perang Kalinga menggambarkan betapa besar dampak perang itu terhadap dirinya. Ashoka menulis tentang pengalamannya dengan penuh penyesalan, berharap agar generasi mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, meskipun Ashoka telah mengubah arah hidupnya, banyak orang yang masih memandangnya dengan kecurigaan.
Beberapa pihak merasa bahwa perubahan besar dalam pandangannya mungkin merupakan tindakan yang hanya bertujuan untuk menciptakan citra positif. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa perubahan ini tidak hanya sekadar strategi politik, melainkan transformasi pribadi yang nyata. Ashoka tidak hanya berbuat berdasarkan kewajiban moral, tetapi juga berdasarkan pengetahuan yang mendalam yang ia peroleh dari ajaran Buddha dan pengalaman hidupnya yang penuh dengan konflik dan penyesalan. Salah satu ciri khas kepemimpinan Ashoka setelah perubahan spiritualnya adalah kebijakan pembentukan prasasti-prasasti Dhamma. Prasasti-prasasti ini tersebar di seluruh wilayah kerajaan Maurya dan bahkan di luar batas-batasnya. Dalam prasasti-prasasti tersebut, Ashoka menuliskan ajaran-ajaran moral yang ia anut dan harapan-harapannya agar rakyatnya mengikuti jalan kebaikan. Prasasti-prasasti tersebut menjadi warisan penting dalam sejarah India dan memberi gambaran mendalam tentang nilai-nilai yang diterapkan dalam pemerintahan Ashoka. Prasasti-prasasti tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai alat propaganda untuk menyebarkan ajaran Buddha. Ashoka dengan cermat menuliskan tentang prinsip-prinsip Dharma, seperti perdamaian, toleransi agama, pengendalian diri, dan perlindungan terhadap makhluk hidup. Dalam beberapa prasasti, ia juga mengingatkan rakyatnya untuk hidup dengan rendah hati, tidak sombong, dan menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Pesan moral ini jelas menunjukkan bagaimana Ashoka ingin mengarahkan rakyatnya kepada kehidupan yang lebih bermoral dan damai. Namun, prasasti-prasasti ini bukan hanya untuk rakyat biasa. Ashoka juga mengeluarkan prasasti untuk para pejabatnya, yang menegaskan pentingnya menjalankan pemerintahan yang berlandaskan moralitas. Dalam salah satu prasastinya, ia menulis bahwa para pejabat harus menjaga keadilan, tidak boleh menerima suap, dan harus selalu berusaha memperlakukan rakyat dengan baik. Ashoka meyakini bahwa para pejabat yang jujur dan berbudi pekerti baik akan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Selain itu, Ashoka memperkenalkan ide tentang Dhamma Mahamatra, yaitu pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Dharma di seluruh penjuru kerajaan. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa ajaran moral tersebut tidak hanya diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dhamma Mahamatra ini memainkan peran penting dalam pemerintahan Ashoka, dan mereka membantu menyebarkan ajaran-ajaran moral yang baru saja diterima oleh raja. Peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Ashoka tidak hanya berbentuk prasasti, tetapi juga berupa bangunan dan tempat ibadah yang dibangun untuk memfasilitasi ajaran Buddha. Salah satu yang paling terkenal adalah pembangunan stupa-stupa Buddha, yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol penyebaran ajaran Buddha ke seluruh dunia. Stupa-stupa ini hingga kini masih berdiri sebagai saksi bisu dari keberhasilan besar Ashoka dalam mempromosikan ajaran Dharma. Dalam warisan arkeologis yang ditinggalkan oleh Ashoka, kita bisa melihat bagaimana pengaruh besar ajaran Buddha menyebar di wilayah India dan luar negeri. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada India, tetapi juga di luar negeri, seperti Sri Lanka, Nepal, dan bahkan kawasan Asia Tenggara. Ashoka memastikan bahwa setiap orang yang datang ke tempat-tempat ini akan menerima pesan perdamaian dan cinta kasih yang terkandung dalam ajaran Buddha. Kebijakan-kebijakan Ashoka yang tertulis dalam prasasti ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana ia mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam kebijakan politiknya. Bahkan, beberapa prasasti Ashoka yang terletak di luar India, seperti di Nepal dan Afghanistan, menunjukkan bahwa pengaruhnya melampaui batas-batas kerajaan Maurya dan menjangkau wilayah yang jauh. Hal ini menunjukkan betapa luasnya dampak transformasi Ashoka terhadap dunia. Tidak diragukan lagi bahwa prasasti-prasasti dan peninggalan sejarah Ashoka adalah bagian integral dari warisan budaya yang kaya dari India dan dunia. Karya monumentalnya tidak hanya menghiasi tanah India, tetapi juga membawa pesan moral yang tetap relevan hingga kini. Warisan ini memastikan bahwa prinsip-prinsip Dharma yang diperjuangkan oleh Ashoka akan terus menginspirasi banyak generasi ke depan. Setelah mengadopsi ajaran Buddha dan melakukan transformasi besar dalam hidupnya, Raja Ashoka tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada kerajaan Maurya, tetapi juga mulai menyebarkan ajaran ini ke luar negeri. Salah satu pencapaian terpentingnya adalah mengirimkan utusan-utusan yang dikenal sebagai Dhamma Mahamatra untuk memperkenalkan ajaran Buddha ke kerajaan-kerajaan tetangga. Ashoka memandang penyebaran ajaran ini sebagai misi suci yang tidak hanya akan menguntungkan rakyatnya, tetapi juga seluruh umat manusia. Ashoka menyadari bahwa penyebaran ajaran Buddha harus dilakukan dengan cara yang damai dan penuh pengertian. Oleh karena itu, utusan-utusan yang ia kirim bukan hanya untuk mengajar ajaran agama,
tetapi juga untuk membangun hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain. Salah satu penerima pertama ajaran ini adalah Raja Devanampiatissa dari Sri Lanka. Raja ini sangat terbuka terhadap ajaran baru dan menerima utusan Ashoka dengan tangan terbuka, yang kemudian mengarah pada penyebaran ajaran Buddha di Sri Lanka. Ini menandakan bahwa perubahan dalam diri Ashoka bukan hanya internal, tetapi juga mencakup dunia luar. Selain Sri Lanka, pengaruh Ashoka juga meluas ke wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ia mengirimkan utusan ke daerah-daerah yang kini menjadi bagian dari Nepal, Bhutan, dan bahkan wilayah-wilayah di Asia Tengah seperti Afghanistan dan Pakistan. Di banyak tempat ini, ajaran Buddha diterima dengan baik, dan berbagai stupa serta tempat ibadah mulai dibangun sebagai simbol dari ajaran yang disebarkan oleh Ashoka. Hal ini menunjukkan betapa luasnya dampak dari perubahan spiritual yang dialami oleh Raja Ashoka. Penyebaran ajaran Buddha oleh Ashoka tidak hanya terbatas pada wilayah Asia Selatan, tetapi juga ke wilayah yang lebih jauh, termasuk ke kawasan Asia Tenggara. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa di beberapa bagian wilayah ini, terdapat pengaruh besar dari ajaran yang dibawa oleh utusan Ashoka. Bahkan, beberapa prasasti yang ditemukan di daerah tersebut mengungkapkan adanya hubungan yang kuat antara kerajaan-kerajaan di kawasan ini dengan kerajaan Maurya. Ini membuktikan bahwa ajaran Buddha yang dibawa Ashoka tidak hanya diterima secara spiritual, tetapi juga telah membentuk jaringan diplomatik antar bangsa yang lebih kuat. Perjalanan Ashoka sebagai penyebar ajaran Buddha juga diwarnai dengan upaya-upaya untuk menjaga agar ajaran tersebut tetap murni dan tidak tercemar. Dalam perjalanan penyebarannya, ia berusaha memastikan bahwa ajaran yang disebarkan adalah ajaran yang sesungguhnya, yang berfokus pada perdamaian, pengendalian diri, dan kasih sayang terhadap sesama. Oleh karena itu, utusan-utusan yang ia kirimkan selalu dilatih dengan baik dalam ajaran Buddha, sehingga mereka bisa menyampaikan pesan yang benar dan konsisten. Namun, penyebaran ajaran ini tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa tempat, terdapat perbedaan pendapat mengenai interpretasi ajaran Buddha, dan kadang-kadang ajaran yang dibawa oleh utusan Ashoka tidak selalu diterima dengan baik. Tetapi Ashoka tetap gigih dan terus mengirimkan utusan-utusan untuk memastikan bahwa ajaran yang benar tentang Dharma diterima. Meskipun terdapat hambatan, pengaruh Ashoka tetap bertahan, dan banyak kerajaan yang akhirnya menerima ajaran Buddha sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dalam memandang pengaruhnya di luar India, Ashoka selalu menganggap bahwa penyebaran ajaran Buddha adalah tanggung jawab moral yang lebih besar daripada sekedar pencapaian politik. Baginya, kekuasaan duniawi hanyalah sementara, tetapi kedamaian yang dibawa oleh ajaran Buddha adalah sesuatu yang dapat bertahan lama dan menguntungkan umat manusia sepanjang zaman. Oleh karena itu, pengaruh Ashoka dalam penyebaran ajaran Buddha bukan hanya dilihat dari hasil diplomatik yang dicapai, tetapi juga dari kontribusinya dalam membentuk peradaban yang lebih damai. Selain itu, dalam upaya penyebaran ajaran Buddha, Ashoka juga memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan agama ini. Ia memerintahkan pembangunan stupa-stupa besar, tempat ibadah, dan vihara-vihara di seluruh kerajaan Maurya, serta di luar kerajaan. Stupa-stupa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran bagi para biksu dan orang-orang yang tertarik pada ajaran Buddha. Bahkan beberapa stupa yang dibangun di zaman Ashoka masih berdiri kokoh hingga hari ini, menjadi bukti nyata dari pengaruh besar yang dimilikinya. Dalam hal ini, Ashoka juga memperkenalkan konsep baru tentang toleransi agama. Di bawah pemerintahannya, agama-agama lain selain Buddha juga diizinkan untuk berkembang, selama mereka mengedepankan perdamaian dan tidak menciptakan konflik antar kelompok. Hal ini mencerminkan pemahaman Ashoka bahwa ajaran Buddha bukan untuk mengalahkan agama lain, tetapi untuk mendamaikan umat manusia dan menciptakan dunia yang lebih harmonis. Raja Ashoka meninggal pada sekitar tahun 232 SM, tetapi warisan dan pengaruhnya tetap bertahan jauh setelah masa pemerintahannya berakhir. Setelah ia wafat, kerajaan Maurya perlahan-lahan mengalami kemunduran, dan pada akhirnya runtuh, tetapi ajaran Buddha yang telah disebarkannya tetap hidup. Banyak kerajaan yang muncul setelahnya terus meneruskan warisan spiritual yang ditanamkan oleh Ashoka. Bahkan, meskipun kerajaan Maurya runtuh, pengaruh Ashoka dalam menyebarkan ajaran Buddha menjadi fondasi yang kokoh bagi penyebaran agama ini ke seluruh Asia. Legasi Ashoka yang paling menonjol adalah kebijakan moralitasnya yang berfokus pada perdamaian dan toleransi. Dalam dunia yang penuh dengan konflik dan peperangan,
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Ashoka tetap menjadi contoh tentang bagaimana seorang penguasa dapat mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dengan cara yang lebih humanistik dan damai. Pemikirannya tentang Dhamma, sebuah prinsip moral yang mencakup kasih sayang, pengendalian diri, dan keharmonisan, menjadi landasan bagi banyak penguasa dan pemimpin spiritual di masa depan. Selain itu, peninggalan Ashoka dalam bentuk prasasti dan stupa merupakan bukti abadi dari dedikasinya terhadap penyebaran ajaran Buddha. Setiap prasasti yang ditemukan tidak hanya mencatatkan kebijakan-kebijakan Ashoka, tetapi juga menyuarakan pesan tentang kedamaian dan moralitas yang menjadi inti dari ajaran Buddha. Prasasti-prasasti ini, yang tersebar di berbagai bagian India dan bahkan di luar negeri, masih dibaca dan dihormati oleh banyak orang hingga saat ini sebagai sumber ajaran yang mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya hidup bersama dalam harmoni. Pengaruh Ashoka juga tercermin dalam pengakuan internasional terhadap peranannya dalam sejarah dunia. Di banyak bagian dunia, terutama di Asia, Ashoka dipandang sebagai salah satu pemimpin terbesar yang pernah ada. Ia dianggap sebagai teladan tentang bagaimana seorang pemimpin dapat berubah dan memimpin dengan hati nurani, tidak hanya untuk keuntungan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Ajaran-ajarannya tentang perdamaian dan toleransi agama masih relevan dalam konteks dunia modern yang sering dilanda konflik dan perpecahan. Kehidupan dan pemerintahan Ashoka juga menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin dunia yang mengedepankan kedamaian dan diplomasi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam dunia politik, Ashoka sering dijadikan contoh bagaimana seorang penguasa dapat menanggalkan ambisi duniawi demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kedamaian global. Meskipun tidak sempurna, pendekatan Ashoka terhadap pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip moralitas dan kasih sayang tetap menjadi contoh penting dalam sejarah. Di dunia Buddha sendiri, Ashoka dikenang sebagai raja yang menyebarkan Dharma dan dihormati sebagai salah satu pelindung terbesar ajaran Buddha. Banyak teks-teks Buddhis dan tulisan-tulisan sejarah merujuk kepada Ashoka sebagai contoh pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga berkomitmen pada transformasi spiritual yang mengubah banyak kehidupan. Di sepanjang sejarah, nama Ashoka selalu muncul sebagai simbol dari integritas moral yang tinggi dan dedikasinya untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui kedamaian dan ajaran Buddha. Hingga kini, Raja Ashoka tetap menjadi figur legendaris dalam sejarah India dan dunia. Pemikirannya tentang kedamaian, toleransi, dan moralitas terus menginspirasi banyak orang untuk berusaha menciptakan dunia yang lebih harmonis dan adil. Dengan segala pengaruhnya, Ashoka mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kekuasaan duniawi bisa memudar, dampak positif dari tindakan yang dilandasi oleh kebaikan dan kedamaian akan tetap hidup selamanya.